Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Zuhri Pambuji MPDI selaku dosen administrasi pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas administrasi pendidikan, yaitu tentang administrasi penilaian pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu administrasi penilaian pendidikan. Menurut Rep Taylor dalam Ari Kunto 2019 mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data yang menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jadi, guru itu harus mengetahui seberapa jauh anak bisa menguasai materi itu. Selanjutnya yaitu dalam pembelajaran yang terjadi di sekolah, guru patut dibekali dengan evaluasi sebagai ilmu yang mendukung tugasnya. Nah, itu tugas guru. Yaitu mengevaluasi hasil belajar, terusan karena pencapaian tujuan pembelajaran berupa prestasi belajar. Nah, guru bagaimana agar semangat dalam belajarnya untuk siswanya itu bagaimana? Apabila sekolah diumpamakan sebagai tempat pengolah suatu dan calon siswa diumpamakan sebagai bahan mentah. Nah, digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut, yaitu yang pertama input. Apa yang dinamakan input? Yaitu bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi dalam dunia sekolah, maka yang dimaksud dengan bahan mentah adalah calon siswa yang baru akan memasuki sekolah, seperti baru masuk ke SD atau baru masuk ke MTS atau SMA atau kuliah, seperti itu. Yang kedua yaitu output. Apa yang dinamakan output? Yaitu bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi pembicaraan itu adalah siswa lulusan sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu transformasi itu sendiri. Transformasi adalah mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Ya, seperti jika sudah masuk maksudnya anak calon siswa baru masuk ke SD dan itu udah berkembang di SD kelas 1, kelas 2 dan seterusnya sampai kelas 6. Kalau MTS kelas 7 sampai kelas 9 dan SMA kelas 10 sampai kelas 12 lah, seperti itu. Kalau kuliah semester 1 sampai semester 8. Nah. Selanjutnya itu umpan balik. Umpan balik yaitu diperlukan untuk memperbaiki input maupun transformasi. Lulusan yang kurang bermutu atau yang belum memenuhi harapan akan menggugah semua pihak untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan penyebab kurang famutnya lulusan atau nggak lulus dalam nilainya, dalam penilaiannya,
terusan siswa itu semangat lagi untuk belajar gitu. Nah, di sini dijelaskan penyebab-penyebab terjadinya umpan balik, yaitu yang pertama, input yang kurang baik kualitasnya. Yang kedua, itu guru dan personel yang kurang tepat. Yang ketiga, materi yang tidak cocok untuk dipelajari oleh siswanya. Yang keempat yaitu metode mengajar dan sistem evaluasi yang kurang memahami. Lah, guru itu gimana caranya untuk memahami gitu. Maksudnya guru bagaimana untuk bisa mengajar anak itu paham dengan pelajaran yang diucapkan oleh guru itu. Oke. Selanjutnya itu makna bagi siswa. Makna bagi siswa itu memuaskan. Akibatnya itu ya mahasiswa maksudnya siswa atau mahasiswa kalau tidak puas dalam pelajarannya gitu ya, akan mengakibatkan siswa itu akan mempunyai motivasi yang kurang. Nah, ada maksudnya ada akibat yang baik juga gitu lah ya. Kalau siswanya itu puas dengan pelajarannya, akan menimbulkan motivasi yang cukup besar, terusan yang pikiran yang luas dan bisa mendewasakan dalam pembelajaran itu. Terusan makna bagi siswa lagi yang kedua yaitu tidak memuaskan. Nah, di sini nih udah dijelaskan dengan sendirinya gitu lah, tidak memuaskan gitu. Jika siswa tidak puas dengan hasil yang diperoleh, ia akan berusaha agar lain kali keadaan itu tidak berulang lagi. Berarti siswanya itu berusaha agar dia mendapatkan nilai yang bagus, terusan wawasan yang luas seperti anak-anak yang lain gitulah. Seperti anak-anak yang lain. Nah, di sini juga dijelaskan makna bagi guru. Yang pertama itu dengan hasil penilaian yang diperoleh guru akan dapat mengetahui siswa-siswi mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya gitu. Nah, di sini kewajiban guru kepada siswanya harus mengetahui setiap siswa-siswanya. Siswa kan banyak banget gitulah ya. Siswa banyak, dia harus guru ya. Guru harus mengetahui satu persatu atau berapa. Oh, di sisi sini belum seperti gitu ya. Misalnya sisi bagian B gitu ya. Belum ada yang mudeng, terus guru diwajibkan harus gitulah ya. Harus mengulang-ulang agar siswanya paham gitu. Terus yang poin kedua yaitu guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa yang sehingga untuk memberikan pengajaran di waktu yang akan datang. Nah, gitu. Yang akan datang. Jadinya bab B belum hafal terus dilanjutin ke bab yang C, itu yang nggak bagus oleh guru ya. Jadi nanti di akhir penilaian jadi tanya lagi siswanya, ini sih gimana Bu, ini gimana gitu. Jadi harus satu persatu gitu loh ya, satu persatu gurunya itu menjelaskan secara detail kalau bisa dan ada waktu gitu, agar siswanya berpikir dan mudeng gitu lah. Oh ya, seperti ini ya, besok penilaian akhir akan nilainya bagus. Terusan poin ketiga, guru akan mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat atau belum. Nah, itu metode itu sangat penting banget untuk pembelajaran di kelas, di luar kelas gitu.
Dan ada juga makna bagi sekolah gitu ya. Makna bagi sekolah, apabila guru-guru mengadakan penilaian dan diketahui bagaimana hasil belajar, siswa-siswinya dapat diketahui pula apakah kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum gitu. Hasil belajar merupakan cermin kualitas suatu sekolah. Iya, oke. Di sini menjelaskan sekolah jika kurang kualitasnya atau kurang mewadahi gitu lah ya dalam siswanya, atau kurang seperti kurangnya ya kayak alat tulis gitu lah ya. Kalau alat tulis terus meja itu kan jadi siswanya jadi nggak nyaman, belajarnya jadi nggak full gitu lah ya, dalam pikirannya nggak leluasa gitu lah ya, nggak nyaman pokoknya. Yang kedua yaitu informasi dari guru tentang tepat tidaknya kurikulum untuk sekolah itu dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang. Lah, di sini dijelaskan informasi guru harus disebarkan. Maksudnya kayak harus harus belajar ini, besok belajar ini, dipelajari gitu kepada siswanya. Zaman sekarang kan masih online gitu ya, masih online, jadi ya lewat HP gitu, lewat grup, dibuat grup gitulah. Selanjutnya itu informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah yang dilakukan oleh sekolah sudah memenuhi standar atau belum. Nah, di sini sekolah dan guru yaitu diwajibkan mengetahui dan mempunyai data siswa A dan siswa B gitu, seperti rapot nih. Penilaian rapot akhir tahun. Kemarin si A ranking 1, kok sekarang jadi ranking 2, kan jadi tahu. Tuh maksudnya. Terus di sini dijelaskan juga dalam administrasi penilaian pendidikan, yaitu prinsip, tujuan dan fungsi penilaian, yaitu ya prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu lingkup kegiatan. Lah, ya kegiatan itu seperti ekstrakurikuler, olahraga atau organisasi gitu. Terus yang kedua yaitu akses pelaksanaan, yaitu hasil objektif menyeluruh dan berkesinambungan gitu. Nah, di sini juga dijelaskan tujuan dan fungsi penilaian terjadi dari beberapa hal. Itu yang pertama yaitu penilaian berfungsi selektif. Apa saja itulah ya. Apa saja yang termasuk penilaian berfungsi selektif itu, yaitu untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu gitu. Yang kedua, untuk memilih siswa yang dapat naik di kelas atau tinggal di kelasnya gitu. Nah, penilaian itu penting banget di akhir tahun, di akhir semester gitu ya. Di akhir semester. Terus selanjutnya itu untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa. Dimanapun gitu ya, sekolah-sekolah ada beasiswa tidak mampu, beasiswa berprestasi gitu, seperti itu. Beasiswa itu banyak banget ya, beasiswa KIP gitu, beasiswa KIP, beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu gitu. Terus untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya gitu. Meninggalkan sekolah, maksudnya meninggalkan sekolah itu udah lulus gitu lah ya. Nah itu penting banget dalam penilaian
agar siswanya itu bisa melanjutkan sekolah yang terbaik gitu ya, terbaik, dan nilai pun bisa diterima oleh sekolah yang terbaik itu. Terus ini selanjutnya penilaian berfungsi diagnostik itu. Di samping itu diketahui pula sebab kelemahan itu, kelemahan diagnostik gitu. Jadi dengan mengadakan penilaian sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Yang pertama itu penilaian berfungsi sebagai penempatan. Nah, di sini penempatan sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri itu dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar baik terbentuk model itu maupun paket belajar yang lain seperti di HP, Google, beli buku di Shopee atau di manapun gitu. Terusan yang kedua itu penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Iya pasti penilaian itu berfungsi untuk pengukur keberhasilan gitu. Itu Nah, keberhasilan itu ada program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, metode pengajar, terusan kurikulum, sarana dan sistem administrasi. Nah, itu beberapa yang harus dipahami oleh setiap guru gitu. Terusan ada ciri-ciri penilaian dalam pendidikan, yaitu ciri pertama yaitu contohnya mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal-soal. Nah, jika siswa itu contohnya itu ya, jika siswa itu bisa menyelesaikan soal itu dengan benar dan menjawab dengan benar gitu ya, dan mendapatkan nilai yang bagus, itu bakalan hebat banget untuk masuk ke sekolahan yang diinginkan, yang terbaik gitu. Nah, di sini juga dijelaskan menurut Carl Witherington dalam Ari Kunto 2019 mengemukakan pendapatnya bahwa anak yang intelijen adalah anak yang mempunyai yang pertama kemampuan anak belajar dengan bilangan. Nah, yang kedua kemampuan untuk menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu juga dinilai di sekolahan dan oleh guru pun dinilai ya. Yang ketiga itu kemampuan untuk menangkap sesuatu yang baru ya, atau cepat mengikuti pembicaraan orang lain. Nah, itu bisa nangkap pembicaraan, yaitu guru yang lagi bicara dengan bicara soal-soal, bicara pembelajaran gitu ya. Bisa menangkap. Itu kemampuan untuk mengingat-ingat lah, itu anak yang bisa mengingat-ingat gitu ya. Terus kemampuan untuk memahami hubungan. Terus selanjutnya kemampuan untuk berfantasi. Mungkin dari saya sudah panjang lebar gitu ya. Dari saya, bila ada kata-kata dan kata-kata yang salah gitu ya, kata-kata yang salah, kurang sopan, dan mungkin kecepatan gitu ya, kecepatan dalam bicara pun itu harus dikontrol ya biar anda yang melihat dan mendengarnya jadi paham apa itu administrasi penilaian pendidikan. Oke, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.